Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Our today's lesson. I hope you are exactly as I am. The next few minutes, we will be exploring the intriguing world of multicultural education. It's a pleasure to be with you today as we embark on insightful lessons about today's topic. Today's topic is about introduction to multicultural education dengan subtopiknya human as cultural being. I will guide you to learn about today's topic. The learning objective and today's lessons in here, students will be able to understand the concept of human as cultural being. Nah, konsep-konsep bagaimana human itu sebagai cultural being. Yang kedua, recognize the diversity and equality inherent in human cultures. Ketiga, reflect on the role of multicultural education in fostering tolerance and respect. Bagaimana manusia atau orang di multicultural education itu untuk bertoleransi dan respect others' diversity. Nah, yang keempat, appreciate the significance of cultural identity in educational context. Ya, bagaimana mengapresiasi ya perbedaan antara dengan orang lain ya maksudnya. Selanjutnya ada foundation for cultural education. Nah, the teaching and the learning of diversity and diversity issues ya dalam masalah-masalahnya are anchored on people, berasal dari orang, teachers, and students, dari gurunya dan studentsnya. One of the most positive experience as the teachers of social equity and justice ya, sama halnya dengan multiculturalism. Nah, di mana semuanya berasal dari proses of helping students come to terms with their cultural identity. Seorang guru membantu murid-muridnya untuk menemukan their cultural identity. Next is about what is multicultural education. Some issues, Indonesia's linguistic and cultural diversity present problem when interacting with pupils, ya, students from diverse backgrounds for the standard teaching practice. Nah, di mana dengan adanya diversity di kelasnya ya, akan muncul beberapa problem, ya. Di mana problem-problem ini harus semuanya diatasi agar standar teaching practice-nya itu terpenuhi. Nah, sehingga multicultural education refers to the incorporation of diverse culture perspective and experience into the teaching and learning process. Bagaimana gurunya itu menggunakan multicultural education, ya, mengintegrate multicultural ke dalam proses teaching and learning, ya, di sini. Di mana adapun tujuan dari multicultural education, yaitu it aims to promote understanding, respect, tolerance, and empathy toward different cultural, religious, and linguistic background. Artinya, multicultural education sendiri itu ditunjukkan atau bertujuan untuk mempromote ya pemahaman awareness ya, your awareness toward cultural diversity ya, ada respectnya, termasuk tolerance, empati ya. Nah, di sini ya, tidak hanya dari culturalnya saja, melainkan juga dengan backgroundnya ya, dari etniknya, agamanya, dan bahasa yang digunakan. Lalu yang terakhir ada multicultural education is recognized as an important tool for promoting social inclusions, equality, and diversity. Nah, untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa ya untuk hidup secara harmonis ya. Nah, kemudian di sini ada contoh isu ya, other countries. Many native-born Caucasian Americans assume that beyond being white and being American, there are no other cultural construct that distinguish them from other people within American society. Nah, di sini mereka mengklaim bahwa semua yang putih itu merupakan orang Amerika ya, Caucasian American. Tapi ternyata when these individual are persuaded, mereka dibujuk untuk menggali lebih dalam tentang ethnicity-nya, tentang cultural root-nya ya.
ternyata mereka menemukan bahwa mereka juga bisa from DNA ya, ternyata mereka juga memiliki darah keturunan dari Anglo, Dutch, Greek, Russians, Jewish, Arab, dan lain-lain ya. Nah, di sini artinya orang berkulit putih is not valid cultural identity. Nah, jadi artinya orang kulit putih itu tidak menunjukkan identitasnya valid cultural identity sebagai Asian American. Karena itu, multicultural education is that the one who knows who he or she is within a cultural setting to enhance other people's culture awareness and promote diversity. Di mana orang yang dalam multicultural education itu adalah orang yang mengetahui siapa dirinya di dalam budaya itu sendiri. So, the questions is, who am I within my culture? Nah, kita bisa lihat pada note-nya, identity negotiation is a critical aspect of the intercultural experience and teachers who work in multicultural setting. Untuk melalui negosiasi ini, just as their students do, tidak hanya dilalui oleh seorang atau para muridnya ya, tetapi guru juga. Karena yang memiliki diverse background atau culture itu tidak hanya muridnya saja, tetapi gurunya juga. Okay, next is about kenapa kita harus menggunakan multicultural education atau mengintegrate multicultural ke dalam pendidikan. Context of EFL teaching and learning, cultural diversity and students' background often contribute to challenge as a unit. Karena ya dengan berbedanya budaya ya atau backgroundnya students, mereka itu pasti memiliki kepribadian juga yang beda-beda. Ya, yang bisa kalian lihat. Nah, di sini semua hal ini akan interkoneksikan ya antara language dan culture-nya. Yang tadinya sudah pernah belajar bahasa Inggris atau yang menjadi second language-nya. Nah, ini semuanya terkoneksikan. Di mana bahasa itu adalah komponen dari budaya dan budaya itu sendiri adalah bagian dari bahasa. Ya. Jadi tidak ada yang namanya, oh saya punya budaya ini, jadi tidak pakai bahasa apa. Nah, ini semuanya interkoneksikan. Ya, this is the underlying concept of EFL instructions. Consequently, teachers as the language practitioners must be multicultural advocates. Nah, apalagi yang misalnya guru-guru yang mengajar kelas internasional. Nah, selain harus bisa belajar bahasa Inggrisnya ya, yang sebagai basicnya, guru juga bisa berlatih belajar bahasa lain sesuai dengan murid-murid yang ada di sana. Atau belajar mengenai culture-culture murid-muridnya masing-masing. Lalu ada multicultural education in foreign language teaching can lead to improved intercultural competence, motivation, and engagement among learners. Nah, terutama saat multicultural. Nah, di sini kan multicultural berarti materi-materinya itu sudah dari berbagai negara ya, kita biasanya multi ya, budaya-budaya yang berbeda. Nah, dari sana budaya, mereka akan terlebih termotivasi karena mereka tidak hanya belajar tentang budayanya sendiri, tapi belajar juga dengan tentang budaya orang lain, ya, di sini atau memberikan pengalaman-pengalaman yang baru, ya, di sini. In other words, multicultural education is essential to be integrated into FLT, ya, especially Indonesia as a multicultural nations where there is a growing demand for foreign language proficiency and a need to foster intercultural competence in a multicultural society. Nah, kita kan orang Indonesia ya, di mana orang Indonesia itu memiliki berapa budaya? Banyak ya, terdiri dari berbagai budaya, ethnicity ya, sana. Nah, karena kita sudah termasuk multicultural society, nah ada tuntutan bahwa demand ya foreign language proficiency itu harus sudah dimiliki oleh seorang guru ya, terutama guru bahasa Inggris dan lain-lain. Ya, tidak hanya bahasa Inggrisnya, tapi semua orang sudah demand ya bisa berbahasa Inggris. Ya, terutama saat banyak turis yang
datang ya. Di sini kan kita bisa men-share, oh ternyata di Indonesia itu punya culture ini. Kita bisa sharing ke turis-turis lainnya ya. Ataupun juga misalnya kamu tuangkan ke dalam bentuk teks dan lain-lain. Nah, selanjutnya tadi tentang multicultural education. Sekarang di sini bagian human as cultural being. Manusianya ya. Manusia itu apa? Homo sapiens kan ya, secara saintis itu adalah sebagai Homo sapiens, di mana human as a social being, artinya human individuals with self-conscious atau ego, ya, inherently cultural creators. Artinya secara umum terlahir sebagai kreatur yang berbudaya, ya, shaped by their values, belief, tradition, and social interaction, yang dibentuk dari nilainya ya, kepercayaannya, tradisinya, terus secara turun-menurun ya, sesuai dengan social interaction yang ada di sekitar rumahnya atau di lingkungannya ya. Cultures influence how individual perceive the world, communicate and behave. Nah, berarti culture ya biasanya ada kalau kita ketemu dengan budaya lain. Nah, ini kan kita mempertanyakan, oh budayanya kok seperti ini? Nah, apakah budayanya yang di Indonesia ada yang terinfluence dari budaya orang luar negeri? Atau hanya bisa fokus dari aslinya dari Indonesia, ya, culture-nya. Nah, di sini ya, each person carries unique cultures identities that contribute to their worldview and experiences. Nah ya, setiap orang itu memiliki cultural identities yang berbeda ya. Walaupun kita misalnya sama-sama, oh orang dari orang Indonesia. Nah, kadang etniknya beda ya. Ada yang satu dari asalnya Sunda, ada yang dari Jawa dan lain-lain. Nah, mereka punya perspektif yang masing-masing berbeda dan experience yang berbeda pula. To be human, untuk menjadi seorang manusia, therefore, would involve an attempt to fully articulate our biological, spiritual, and cultural attributes as one functional unit called personality. Nah, artinya sebagai seorang manusia, itu kita akan tidak terlepas dari personality, ego kamu, personalitas kamu ya, hasil dari shaped by biological, spiritual ya dari secara biologisnya, secara spiritualnya dan secara konektivitas kamu berdasarkan social interactions, which is able to be creative, reflective, and social. Okay, next is about what does it mean to be human being? Apa sih artinya menjadi seorang manusia di dalam educational proses, dalam proses pendidikan? Pertama ada dua. Learner as social being. Sebagai social being-nya dulu. Di mana learner is inherently social being whose learning is deeply influenced by social interaction and relationship. Yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, according to social learning theory proposed by Albert Bandura, individual learns not only through direct experience, but crucially through observing, imitating, and modeling the behavior, attitude, and emotional reaction of others within their social environment. Nah, artinya tidak hanya dari hasil interaksinya, tapi biasanya dimulai dari mengobservasi, mengimitasi ya, imitate and modeling the behavior. Nah, biasanya dari seorang anak kecil yang meniru apa sikap atau kelakuan orang di sekitarnya. Nah, ini ya dimulai social pain. Ya, dari attitude-nya juga dan lain-lain. Nah, sedangkan learner as cultural being itu artinya all learners have the right to be seen as they are and respected for their contributions to this great nation and equal opportunity. Nah, artinya di sana sebagai seorang murid dalam cultural being, mereka mempunyai hak ya yang sama, mempunyai kesempatan yang sama ya di dalam pendidikan. Okay. A learner-centered pedagogy must come to terms with the right of every child in the classroom to be there and to be taught well as to maximize his or her full potentials
Nah, artinya tidak memfokuskan ke satu orang saja, tapi semua orang memiliki kesempatan untuk bisa mengungkapkan misalnya opininya, ya, untuk mengembangkan potensialnya. Instruction must be provided in the language and format that is most comprehensible to the child. Nah, semua instruksi juga kita sesuaikan dengan level murid-muridnya ya, anak-anaknya. Jika misalnya mereka masih TK atau SD ya, kita sesuaikan dengan bahasa mereka. Jadi kita lebih friendly to enable that child to achieve desired academic goal agar semua yang kita berikan sampaikan ya itu bisa ya menggapai academic goals-nya. Lalu ada multicultural education in FLT ya, di sini di mana multicultural education enables all students regardless of gender, ethnicity, race, culture, social dan lain-lain di sini untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pengalaman di sekolah ya di sini. Nah, jadi semuanya tidak ada yang namanya rasisme ya, anti gitu ya, stop bullying dan lain-lain ya, semuanya equal. By applying a multicultural perspective, ya, terutama dalam English language teaching, students will acquire the attitude, knowledge, and skills necessary to successfully function within the microculture, mainstream culture, and global community. Nah, di sini juga kita sebagai di jurusan bahasa Inggris ya, kita punya mata kuliah yang membuat siswanya yaitu bisa terjun langsung ke lapangan ya untuk belajar bagaimana bisa mempraktekkan tugas-tugasnya, mempraktekkan pembelajaran mereka ya langsung ke lapangan. Ya, di sini ke masyarakatnya ya. Multicultural English language instruction as means of preserving ya, as means di sini untuk mempertahankan national identity-nya. Serve not only as a skill acquisition strategy for students, tetapi ya juga untuk preserve students understanding ya sesuai dengan budayanya ya tanpa to prevent the development of a new semantic frame toward their own cultures ya. Nah, artinya kita harus bisa mempertahankan culture-nya sendiri. Tidak mau apa yang namanya sampai culture-nya itu terbawa oleh culture orang lain. Jadi kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Therefore, it is the responsibility of educators to instruct and educate students to accept cultural conflict. Nah, jadi jangan menolak ya culture orang lain atau budaya orang lain ya di sini. Kita harus bisa mengapresiasikan ya perbedaan-perbedaan dari setiap orang ya, setiap negara ya di sini to avoid stereotyping others and provide cross-cultural resources. Jadi kita harus bisa menghindari perdebatan ya, kita harus bisa menjadi netral dan bisa mengapreciate, respect others ya. Nah, salah satu sebagai cara cross-cultural understanding. Nah, ada tiga, di sini empat key principles. Ada prinsip-prinsip dari multicultural education. Yang pertama, valuing diversity. Nah, kamu harus bisa promote respect, recognize, and follow the diversity of cultures, language, dan lain-lain ya. Yang kedua, inclusion and equity. Ya, jadi, mempromosikan. Tidak ada yang namanya pengucilan, semuanya punya kesetaraan, ya, equity. Critical thinking, ya, encourage critical thinking and reflection on social and cultural issues. Nah, jadi di sini bisa kalian sharing culture kalian masing-masing dan bisa memberikan pendapat tentang social dan cultural issue yang ada di Indonesia ataupun di negara lain. Collaborative learning emphasize the importance of collaborative learning that promotes understanding and respect for different culture and perspective. Ya, di sini kita bisa melakukan collaborative learning, misalnya antara yang berbeda agama kita jadikan satu kelompok. Nah, kita berikan satu topik. Nah, apakah mereka memiliki perspektif yang berbeda? Nah, dari perspektif ini kita
buat satukan ya, mencari jalan keluarnya. As key competence for lifelong learning, which emphasize the importance of intercultural competence and the Council of Europe Framework of Competence for Democratic Cultures. Nah, kita juga bisa menggunakan European Framework ya tentang competencies for democratic culture. Kita integrasikan ya ke dalam lesson plan kita, ke dalam eh, pendidikan ya di sana. Apakah sudah ada intercultural competence-nya ya? Jika belum ada, kita bisa integrasikan. Jika sudah ada, kita bisa tingkatkan lagi. Nah, ini contohnya ada tentang jati diri ya. Who am I in my cultures? Nah, di sini ada the Sherry ya. Di sini, let's read together. My grandparents were immigrants from both Poland and Italy. They came to Ellis Islands at the turn of the 20th centuries. Nah, di sini ada Matthew dan Sophia ya, sudah tinggal di Pennsylvania. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat. Ini secara step by step ya. They built a thriving business in Bronx, Little Lady. Tadinya mulai pindah ya, imigran. Nah, mereka sudah mulai melakukan kegiatan ya untuk bisnisnya. Lalu my parents meet each other. Nah, di sini dari tadi the grandparents, step selanjutnya adalah penjelasan orang tuanya ya. Di sini met each other in their melting pot neighborhood. Kata Mike and Josephine both excelled by working as hard as they could. Engineer. Nah, lalu selanjutnya kalian juga bisa di sini sharingnya menjelaskan tentang kedua kakaknya ya. And I had plenty of freedom and lots of space to roam. As I reflect back on the experience that are ingrained in me. Nah, kita ini ya dilihat dari naratif childhoodnya ya. Semuanya penuh dengan kesempatan. I was born. Nah, di sini mulai memperkenalkan diri. I was born in 1960 and given a soap opera star name. Nah, diberikan namanya apa? Nah, di sini juga aku bisa jelaskan asal muasal nama kamu dari mana ya. Apakah artinya ya? Apa sih artinya? Lalu ada agama dan lain-lain ya di sini. Nah, dari semua ini kita bisa simpulkan bahwa here we can the classic case of the descendant of said European immigrant who fully captured the American dream and whose descendant has also done very well. This woman, kita jelaskan lagi bahwa will be the typical American girl. Kita simpulkan ya. Yet she confront one glaring truth about her culture and heritage. The line have all been blurred. Sini kita bisa lihat ya. The fact of the cultural identity within the American white population is more challenging today than among many other groups. Nah, di sini ya kita bisa lihat. The line have been all burned. We to move to the country to raise our family with hope that we could capture some of the ways it used to be. Nah, ini ya tentang diversity-nya ya. Bagaimana mereka harus ada unity ya dari familinya. Nah, dari sini ya, semuanya kita bisa lihat bahwa tidak ada yang namanya bias, mau white atau not. Di sini ya, kalian bisa lihat dari Miss Miller is mixture of ethnicities, gently stirred. Nah, ini kan tidak ada yang namanya bias ya. Nah, kita bisa semuanya saling respect dan lain-lain. Respect dan toleran terhadap diverse cultures. Ini dari semuanya. Nah, kalian bisa lihat contoh ini adalah saat kamu diberikan tugas tentang untuk memberikan what yours identity. Atau contoh selanjutnya, di sini ada meet him. Ya, di sini kalian bisa lihat ada chopstick, the respecting of elders, and bla 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 ya. Di sini bisa lihat, when I was younger, my schoolmate would ask me, where are you from? To which I could not give an answer. If I said I was American, they would further probe to them. Nah, dia apa? Masih identitasnya ya. Mau yang mana? Oke, ini ada kisahnya dari Meet Kim tentang bullyingnya ya. Ya, di sini, lihat di sini ada kata go back to the country you come from. Nah, di sini ya mereka belum memiliki yang namanya cultural
respect ya. Nah, tapi di sini bisa muncul ya, I however felt comfortable and at my school katanya di sini. But it was not until high school when I attended public high school that I started acknowledging and interacting with other minority students. Nah, ini ya, Kimnya ini sudah mulai ya respect atau aware ya tentang perbedaan culture-nya. Nah, dia sudah mulai mau berkomunikasi dengan minority students-nya. Di mana ya? Di sini stand ethnically diverse population of students. Nah, di mana mereka kimia ya mengambil mata kuliah dan Asian Americans and Ethnic Studies. Nah, di sini mereka sudah mulai mengapresiasi perbedaan background dan cultures-nya. Di sini kamu bisa jelaskan, oh, apa sih kesan-pesan kamu atau pernah ya mengalami pengalaman yang sama seperti ini. Nah, kamu bisa uh, tulis di sini ya. Tulis dan buat, misalnya di sini sampai, and those culture that I find who I am. Nah, sampai kamu tahu jati diri kamu itu seperti apa. Kamu itu siapa? Orang Indonesia, dari mana asalnya, dan lain-lain. So, who are you? Who am I in my cultures? Nah, di sini ada praktisnya. Dari semua tugas yang tadi kamu, bukan tugas ya, dari semua contoh tadi, nah, write your reflective essay. Kamu buat essay reflektif ya, atau summary tentang today topic ya. Lalu, kedua, di bawahnya, di bawah summary kamu, kamu tulis juga, who am I in my cultures? Nah, kamu buatkan statementnya. Seperti contoh yang tadi ya, ini atau yang ini, kamu bisa buat tentang your identity, ya, cultural identity berdasarkan informasi yang kamu dapat. And describe how your cultural identity will impact the way you functions as a future teacher. Dan berikan juga contohnya, apakah identitas kamu itu akan memberikan impact ya pada kamu sebagai future teacher. Nah, pengumpulan terakhir deadline-nya tanggal 7 Oktober. Kamu harus sudah submit ke Google Classroom. Ini untuk yang offline class. Untuk yang online class tugasnya sama, yang berbeda hanya kamu buatnya menjadi sebuah video ya. Kriterianya sudah di sini ya. Harus minimal 5 menit berbentuk portrait diuploadkan ke LinkedIn ya, dan link videonya kamu masukkan ya, submit ke Google Classroom yang hybrid. Untuk yang offline-nya kalian bisa submit melalui Google Classroom yang kelas offline. And here some references ya. Reference-nya ada dari Dong Wong Chaku Chiraka ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa search ya melalui jurnal dan lain-lain. Okay. Okay, that's all for today's lessons. And remember, your English journey is just getting started. I hope you have gained valuable insight into mastering your multicultural education skill or the cultural awareness. Yeah, don't be afraid to try learning about multiculturals. And remember to keep practicing. And thanks for your watching. And I look forward to seeing you in the next video.